datang di SMK PGRI 6 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan, nama saya Indah Susanti SSI, NIM X902308139, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas 11 Maret. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada kelas 10 mata pelajaran IPAS materi pengukuran dengan model pembelajaran problem based learning di SMK PGRI 6 Ngawi. Inilah video pembelajaran saya. Masukan dari Bapak Ibu sangat saya harapkan agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, salah satu untuk memimpin doa. Siapa? Terima kasih. Ya, silakan. Doa mulai. Doa selesai. Gimana kabar hari ini? Baik. Semua sehat ya. Sekarang saya cek dari ibu ya hari ini. Reva, Eka Yuliana, Karisa, Desiva, Gladys, Hani, Iril, Kairunisa, Naila, Nurdwi, Kapita, Luciana, Setia, Ulfatul, Wahyuni. Hari ini masuk semua ya, tadi alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita masuk pada pelajaran hari ini, ya, alangkah baiknya saya mau mengecek semangat kalian. Ya, oke, kita mulai untuk motivasi ya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. SMK Jo. Bisa. Ya, kita ulas sebentar materi yang sebelumnya. Ya, yang pertama kemarin kita belajar masalah besaran. Apa itu besaran kemarin? Segala sesuatu yang dapat diukur dan Oke, segala sesuatu yang dapat diukur dengan angka. Terus kemudian satuan. Kalau satuan, apa satuan? segala sesuatu yang menyatakan Nah, untuk besaran sendiri, mari kita bagi menjadi berapa? Menjadi berapa? Dua. Apa dengan apa? besaran pokok dan Besaran pokok sama besaran lunas. Besaran pokok, besaran yang bagaimana? besaran yang jadi dasar untuk menetapkan besaran yang lain. Besaran yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besaran besaran yang lain. Ya. Terus kemudian materi yang akan kita pelajari saat ini adalah pengukuran. Kemudian kalian pernah tidak melakukan sebuah pengukuran? Pernah tidak? Nah, Ya, pengukuran itu penting atau tidak? Dalam kehidupan kita sehari-hari melakukan sebuah pengukuran itu penting atau tidak? Misalkan siapa yang pernah melakukan pengukuran? Berani pernah melakukan pengukuran? Pernah. Mengukur apa? Mengukur apa? Mengukur buku. Berarti mengukur apanya itu? Panjangnya. Kemudian mengukur apa lagi? koin. Mengukur apanya itu koin? Atau diameter. Kemudian misalkan kalian membeli beras, ya kan? Ditimbang enggak? Itu kan juga diukur. Apanya? Masanya. Jadi sebelum kita masuk pada materi ya, jadi tujuan pembelajaran untuk pengumuman
pelajaran ini. Yang pertama, nanti diharapkan peserta didik mampu memahami konsep pengukuran dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik mampu melakukan pengukuran dengan alat ukur, diskar, jangka sorong, dan manometer dengan benar. Kemudian peserta didik mampu mempresentasikan hasil pengukuran dengan alat ukur. Itu nanti tujuan kita dalam pembelajaran hari ini. Dan sebelumnya Ibu mau menanyakan sebuah video yang berhubungan dengan pengukuran. Kalian simak baik-baik, kemudian nanti kalian bisa melihat apa yang ada dalam video tersebut. Halo, perkenalkan, nama aku Afi. Aku sangat tertarik sekali dengan sains. Begitu, sains membuatku bisa melihat dunia begitu luas. Aku memiliki dua teman sekelas bernama Rudi dan Kami. Kami semua sering sekali bermain bersama. Pada suatu sore hari, kami berjalan-jalan keliling kompleks dan menemukan sebuah pohon mangga yang tinggi sekali. Pohon mangga ini yang lebat, buahnya banyak. Nah, kami kawanku ini merasa ingin sekali mengambil buah itu. Tapi kami takut pemilik pohonnya tidak mengizinkan. Tiba-tiba, paman pemilik pohon menghampiri kami dan berkata, "Silakan adik-adik, jika kalian ingin mengambil buahnya. Akan tetapi, paman tidak memiliki tongkat galak untuk mengambilnya. Jika kalian mau, silakan satu anak memanjat pohon ini. Kebetulan, paman tidak ingin dua buahnya. Tapi, paman tidak bisa memanjat karena paman sedang sakit." Karena di antara kami bertiga, postur tubuhku paling ideal untuk memanjat. Ya, akhirnya aku pun memanjatnya. Akan tetapi, di tengah-tengah pakar pohon, aku tidak bisa meraih buah mangga yang sudah segar sekali. Aku terus berusaha meraihnya, sampai tanpa sadar, kaki kiriku menopang sebuah batang pohon yang sudah rapuh dan ternyata panjang jengkal kami lebih kecil daripada panjang jengkal tangan Afi. Coba sejak awal Afi memikirkan hal ini ya, atau menikah ini memberikan tongkat yang lebih dari 5 jengkal tangannya sendiri. Mungkin maka segar itu akan terjangkau. Maka dari itu teman-teman, penting sekali sebuah pengukuran dalam hal ini. Ukuran panjang disepakati sebagai sebuah unit satuan tertentu. Misalkan dalam hal ini jengkal bisa kita ganti menjadi sentimeter atau meter agar semua orang yang menggunakan memiliki kesamaan dan tidak mengalami hal-hal yang seperti Afi alami. Semoga ini semua bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Ya, sudah menyaksikan tadi video mengenai sebuah pengukuran. Apa yang kamu dapat dari video tadi, ditanya tadi? Apa yang kamu dapat dari itu? Pentingnya pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya kita melakukan pengukuran. Di situ tadi dicontohkan bahwa ada anak yang nggak sampai ya tadi ya, terus kemudian disuruh mengambilkan kayu dengan panjang, tadi minta punya ukuran jengkal, ya kan? Jengkal. Nah, tapi kenapa akhirnya dia tetap terjatuh? Karena apa? Jengkal tangan si A tadi tidak sama dengan jengkal tangan si B. Jadi misalkan punya dia tidak sama panjangnya jengkal punyanya Ulfa. Jadi makanya dibutuhkan suatu pengukuran yang sesuai standar. Tadi menggunakan apa seharusnya?
meter. Jadi kalau meter pasti semua akan sama. Oke, jelas ya dari situ. Terus kemudian kalau kalian melihat atau melakukan pengukuran itu sudah tidak hanya panjang saja atau masa saja, kemudian ada juga waktu. Kalau waktu pakai apa? Ya, waktu. Kemudian ada juga misalkan suhu kan juga bisa ada alat ukurnya, waktu ada alat ukurnya ya. Jadi semua itu menggunakan alat ukur dan itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang kemudian untuk materi kita hari ini, kami nanti melakukan pengukuran, ya, karena melakukan pengukuran menggunakan ada 2 alat ya, untuk ukuran panjang. Nanti ada mistar, kemudian jangka sorong, sama mikrometer. Silakan nanti saya bagikan KPD-nya untuk diperhatikan apa yang harus diukur ya, kemudian nanti hasilnya silakan tuangkan pada KPD-nya. Nah, kemudian sebelum masuk pada pengukuran, saya tampilkan dulu sebuah video yaitu cara mengukur menggunakan mistar, jangka sorong, sama mikrometer. Ya, perhatikan di situ nanti kalian membentuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Akadia dimanapun kalian berada, tetap semangat belajar bersama Akadia, belajar semakin ceria. Pada kesempatan berbahagia ini kita akan belajar tentang pengukuran. Yang akan kita pelajari adalah pengukuran panjang. Yang pertama adalah pengukuran panjang dengan alat ukur garis. Skala terkecil dari penggaris itu adalah 1 mm atau 0,1 cm. Cara mengukurnya adalah nilai skala akhir yang ditentukan oleh penggaris itu dikurangi nilai skala awal yang ditentukan oleh penggaris. Misalkan ini ada suka kayu, coba kita ukur dengan menggunakan garis. Nah, ini dengan garis, coba kita tampilkan. Dari gambar ini nilai skala akhir yang ditunjukkan penggaris adalah angka 7. Kemudian nilai awalnya adalah angka 0. Nilai skala awalnya. Oke, hasil ukurnya seperti yang kita jelaskan tadi bahwa nilai skala akhir setelah nilai skala awal. Nilai skala akhirnya adalah 9. Nilai skala awalnya adalah 0 saya hasil akhirnya panjang dari benda ini adalah 7 cm. Oke, coba kita ukur dengan angka yang berbeda. Oke, ini angka yang berbeda. Ukur dengan garis. Kita katakan, oke, hasil ukurnya nanti bisa kita lihat dari angka yang ditunjukkan oleh skala yang di bagian akhir. Dikurangi skala yang awal. Oke, coba nilai skala akhirnya adalah 9. Kemudian nilai skala awalnya adalah 1 cm, 1, 2, 3, 4, 1,4. Oke, hasil akhirnya adalah 7,4. Itu panjang dari apa kayak ini. Oke, kita lanjutkan untuk pengukuran panjang dengan menggunakan alat ukur jangka sorong. Jadi skala utama yang maka melihat tidak 0, itu benar skala utama yang. Kemudian skala long di sini nanti diambil dari skala long di sini ada 10 ini. Jadi di sini kita menggunakan ini mili dan 0,3 mili. Kalau di sini senti, atau kita jadikan senti, ini 0,01 cm. Pada sekitar 0 cm. Terusnya adalah 0,4 mili. Kemudian sudah jadi ulang-ulang
Ya, karena sudah menyaksikan alat kurban panjang. Tadi ada besar, kemudian ada jana sorong, ada mikrometer 10. Ya. Dan sekarang silakan kalian membentuk kelompok, ya, masing-masing kelompok 4 anggota. Nanti kalian akan melakukan pengukuran dengan 3 alat ukur ini. Ya. Silakan untuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagi kemarin. Ya. Sesuai, silakan untuk kelompok. Kemudian salah satu. Jadi nanti kalian akan berdiskusi dan melakukan percobaan. Nanti alatnya bisa diambil di depan, ya, yaitu berupa jana sorong sama mikrometer 10. Dan untuk penggarisnya sudah ada, ya, itu. Untuk penggaris sekarang sudah bisa yang mengukurnya. Ya, sekarang kalau untuk yang jangka sorong sudah pernah pegang kan di SMP, ya? Sudah. Jadi nanti untuk jangka sorong di sini ada 2 skala, ya kan? Yang pertama ada skala apa tadi? Utama itu yang bagian atas ini, ya kan? Terus kemudian yang bagian bawah ini adalah skala nonius. Kemudian nanti silakan dilakukan pengukuran. Kalian letakkan apa yang akan kalian ukur di sini. Pengukuran apa tadi? Diameter. Silakan kalian berdiskusi dan melakukan pengukuran sesuai dengan yang ada di LKPD ini. Ya, baca petunjuk pengisiannya, kemudian petunjuk untuk pengukurannya diperhatikan di situ. Silakan berdiskusi dan ibu saat kalian diskusi sama nanti presentasi mau mengambil untuk penilaian apa sikap sama dengan keterampilan. Ya, jadi nanti setelah kalian mengerjakan kita melakukan presentasi. Silakan sekarang melakukan pengukuran.
sudah kita ambil kesimpulan dari kalian tadi melakukan percobaan, ya itu dijelaskan dari bahwa apa pengukuran itu? Pengukuran apa? Membandingkan nilai besar yang ukur dengan besaran lainnya yang sejenis yang dipakai sebagai acuan. Ya itu pengukuran ya. Apa tadi? Diulang lagi. Membandingkan terus kemudian alat ukur panjang yang kita pakai tadi pertama apa? Mistar. Untuk mistar skala terkecilnya berapa? 0,1 mm. Untuk mistar 1 mm. 1 milimeter. Kemudian fungsinya mistar apa? Oke, yang kedua ada jangka sorong. Jangka sorong. Di situ ada skala kecilnya berapa? 0,1 milimeter. Kemudian dipakai untuk mengukur apa? Jangka sorong. Yaitu mengukur diameter suatu benda. Kemudian yang ketiga ada mikrometer. Berapa skala kecilnya? 0,1 milimeter. Untuk mengukur apa? Untuk mengukur ketebalan suatu benda. Kemudian setelah kalian mempelajari tadi, jadi apa pentingnya melakukan sebuah pengukuran? Apa? Sebuah pengukuran penting. Apa tadi pentingnya sebuah pengukuran? Karena apa? Karena untuk mengetahui panjang tinggi suatu benda. Untuk mengetahui bisa panjangnya, bisa masanya ya, bisa panjang suatu benda diameter tadi ya dengan tepat dan akurat. Oke ya, jadi materi kita pengukuran itu silakan nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya. Terus kemudian setelah kalian mengikuti pembelajaran ini untuk mengetahui seberapa tingkat pemahaman kalian bisa mengerjakan sebuah soal yang berkaitan dengan pengukuran. Silakan kalian buka di HP ya, di Google Form-nya, yang linknya sudah dikasih di grup ya. Silakan dikerjakan di Google Form-nya, silakan diisi sesuai, jadi nanti bisa mengetahui seberapa pemahaman kalian dalam pelajaran hari ini. Ya, silakan dikerjakan. Sudah? Sudah. Kalau sudah, tolong yang LKPD sama alat ukurnya tadi kembalikan ke depan. Kelompok ukurkan ke depan. Sudah semua ya? Sudah kembalikan semua? Kemudian tadi semua sudah melakukan tes ya, berbagai pengukuran. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan ya kan? Bagaimana untuk pembelajaran hari ini dengan adanya video, kemudian kalian juga menggunakan alat praktek untuk pengukuran. Bagaimana?
apakah menambah pemahaman kalian? Oke. Kemudian apakah menambah motivasi dan kalian menjadi senang? Tidak. Ada kesulitan tidak? Tidak. Oke, terima kasih. Ya, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini dan untuk pelajaran materi minggu depan, kita masuk pada materi zat dan perubahannya, ya, zat dan perubahannya materi minggu depan. Kemudian Ibu minta tolong kalian untuk mengerjakan survei literasi yang ada di Google Form, ya, yang kemarin sudah saya berikan. Ini tidak mempengaruhi nilai dan sebagainya, ya, jadi itu adalah survei peningkatan literasi set kalian. Ya, silakan dibuka, kemudian dikerjakan, kasih waktu 5 menit, ya, kita silakan. Sudah? Ya, sudah. Terima kasih ya sudah mengisi survei untuk literasi sains. Kemudian karena waktu sudah menyentuh berapa ini, kita sudah selesai untuk pelajaran IPAS. Kemudian sebelum mengakhiri pelajaran, terlebih dahulu ini salah satu lagi memimpin doa untuk menutup pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bermanfaat